Oke, teman-teman. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang mulia pada pagi hari ini, aku akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang alat dan mesin pertanian, baik perbedaan dan macam-macamnya. Oke, waktu kita hanya sampai 18.08.19. Aku langsung share screen aja ya. Oke, berbicara alat dan mesin pertanian. Apakah di sini sebelumnya sudah tahu ada perbedaan antara mesin dan alat pertanian? Apakah sudah tahu teman-teman? Bagaimana? Belum tahu. Oke. Apa sih itu alat pertanian? Alat pertanian adalah benda yang digunakan untuk mempermudah kegiatan pertanian. Di sini alat pertanian bukan mesin ya teman-teman. Alat, melainkan alat yang secara tradisional masih menggunakan tenaga manusia dan masih memanfaatkan tenaga manusia. Belum bisa mengefektifkan, menghemat tenaga manusia itu agar lebih sedikit untuk dikeluarkan. Setelah itu ada mesin pertanian. Apa sih itu mesin pertanian? Mesin pertanian adalah suatu bangunan kompleks tersusun dari bagian-bagian yang saling menumpang menghasilkan suatu fungsi kerja tertentu untuk membantu pekerja pertanian. Lah, di sini kita tahu antara perbedaan mesin pertanian dan alat pertanian. Dalam alat pertanian, yang mana itu belum bisa menghemat tenaga petani yang dikeluarkan. Namun di mesin pertanian ini dinilai lebih efektif dan efisien dalam membantu pekerjaan petani karena tenaga petani itu tidak dikuras terlalu banyak dan menghemat tenaga petani juga. Selain itu juga ada macam-macam dari alat pertanian. Alat pertanian ada gebyok, lembor, celurit, cangkul. Kita bisa lihat di sini dari 4 alat ini masih menggunakan tenaga manusia, di mana memang tenaga ini terkuras ya. Salah satu gebyok. Gebyok yang sekarang sudah lebih maju lagi menggunakan sebuah mesin yang tinggal dimasukin mesin sudah bisa keluar input dan outputnya. Cangkul juga tidak bisa menghemat tenaga manusia, terlalu memakan tenaga manusia, celurit dan lembor. Untuk itu, maka ada solusi daripada itu adalah mesin pertanian. Di mesin pertanian ini memang selalu dikaitkan dengan pembangunan pertanian di era ini, yaitu pertanian presisi, industrial 4.0. Di pertanian 4.0 ini kita lebih meminimalisir tenaga kerja petani agar yang terkuras untuk pekerjaannya itu tidak terlalu berat. Dan ini juga bisa membantu pekerjaan petani agar lebih mudah, mempermudah dan lebih efektif dan efisien. Di sini ada mesin traktor, terus juga ada gergaji kayu, terus ada juga drone yang mana bisa menyemprot tanaman, memupuk maupun membasmi hama tanaman tanpa tenaga manusia, di mana drone ini juga dikendalikan dalam satu device yang memanfaatkannya satu device dan manusia ya cuma disuruh duduk untuk mengatur device tersebut. Selanjutnya itu ada mesin combine. Ya, ini untuk pengerukan. Kayak tanamannya yang memang sudah dipanen atau ya sudah kering atau sudah melewati fase panen, biasanya akan diolah menggunakan mesin ini. Seperti itu teman-teman. Jadi tahu kan sejauh ini tentang perbedaan mesin dan alat pertanian, di mana memang perbedaannya tidak cukup jauh, namun cukup bisa diperhatikan dalam penggunaannya ke depan. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo langsung kelompok 2 yuk.
Ya, izin share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris dari kelompok kedua, kelompok B. Materi yang dikasih yaitu keragaan dan kendala pengembangan alat dan mesin pertanian. Nah, keragaan di sini itu maksudnya peranan atau keefektifan dalam usaha tani ini. Keragaan alat dan mesin pertanian. Jadi dalam keragaan sendiri terdapat tiga aspek utama tentunya. Pertama, kebutuhan petani dalam usaha tani. Di sini maksudnya kebutuhan petani dalam meningkatkan produktivitas itu pasti membutuhkan alat dan mesin pertanian. Dan juga sebagai pembantu lah, ngebantu petani agar apa namanya? Agar energinya juga optimal. Yang kedua ada aspek industri. Jadi dalam industri sendiri yang kita tahu bahwa pertanian mereka itu tentang apa? Pokoknya yang ngebahas masalah komersial kan. Jadi membutuhkan alat dan mesin untuk menunjang tersebut. Lalu yang ketiga ada aspek wujud alat dan mesin pertanian. Aspek wujud itu maksudnya berarti pertanian kan memiliki banyak ini tuh macam lahan, itu ada persawahan, ada hortikultura. Jadi misalkan alat dan mesin pertanian di hortikultura itu pasti berbeda dengan yang di persawahan, misal traktor. Kalau di persawahan kan pakai traktor. Dan kalau di pertanian hortikultura, traktor juga bisa dipakai, tapi nggak efisien, nggak optimal. Gitu. Lanjut ke kendala pengembangan. Pertama, karakteristik lahan, luas kepemilikan lahan, dan sebaran lahan. Lalu selanjutnya ada kondisi sosial ekonomi. Itu pasti ya, karena kan modal alat mesin pertanian itu pasti perlu modal untuk pengembangannya. Selanjutnya ada tingkat pendidikan. Jadi di sini masalahnya tentang sumber daya manusianya. Jadi misalkan manusianya minim pengetahuannya, alhasil pengembangan pertaniannya juga, alat dan mesin pertaniannya juga bakalan terbatas. Dan juga ada sistem usaha tani yang masih subsistem atau tradisional. Jadi banyak dari petani-petani kita yang masih menggunakan cara-cara tradisional, cara-cara leluhur mereka, dan ya itu mungkin salah satu kendalanya, karena mereka tetap bersikeras lah dengan kebudayaan mereka. Dan juga yang terakhir ada prasarana atau infrastruktur penunjang, khususnya jalan usaha tani yang masih minim. Jadi di sini jalan itu, infrastruktur itu sangat diperlukan karena untuk sarana apa namanya? Sarana jalannya lah. Begitu. Mungkin sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh kelompok 3, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanya Yuni dengan NIM 211112 dari room 3 akan menjelaskan tentang kebijakan pengembangan alat dan mesin pertanian. Alat dan mesin pertanian tersebut terdapat 4 hal pokok yang saling berinteraksi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian tersebut, yaitu yang pertama ada pendayagunaan dan mobilisasi sumber daya, yang mana mobilisasi sumber daya itu upaya yang memastikan tercukupinya sumber daya organisasi dalam pengembangan, pelaksanaan, dan keberlanjutan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan pertanian. Yang kedua, pendayagunaan dan mobilisasi teknologi adalah
satu tempat ke tempat lain tanpa perlu mengalihkan pengetahuan yang ada di belakang teknologi itu. Dan jika ahli teknologi, terdapat proses peralihan atau pemindahan teknologi dari pemilik kepada penerima teknologinya. Yang ketiga, pendayagunaan dan mobilisasi kelembagaan. Dan yang keempat, ada pranata budaya khas bangsa Indonesia, contohnya seperti kearifan lokal, suku Bali. Arah kebijaksanaan pengembangan alat dan mesin pertanian atau Elsintan hendaknya mempertimbangkan antara lain yang pertama ada jenis alat dan mesin yang akan dikembangkan, yang kedua partisipasi pertanian atau pemakaian, yang ketiga dukungan suku cadang, dan yang keempat ada standar dan mutu atau alat mesin. Nah, untuk yang pertama, jenis alat dan mesin Elsintan yang dikembangkan hendaknya yang dapat mengisi sekaligus menciptakan lapangan kerja, menekankan biaya masukan produksi atau cost production, dan menarik permintaan atau calon pemakainya, di mana semua itu disadari oleh teknologi spesifik lokalitas sehingga benar-benar dapat menyelesaikan masalah-masalah nyata di lapangan. Yang kedua, ada partisipasi petani atau pemakai dan industri Elsintan. Yang pertama itu para calon pemakai dan pembuat Elsintan atau pengusaha dan industri harus benar-benar disiapkan agar mahir dalam menguasai proses pengendalian mutu, pemakaian, dan pembuatannya. Dan yang kedua, untuk pemakainya, mutu berarti menyatakan efisiensi penggunaan masukan produksi, sedangkan dari segi pembuatan, mutu berarti kehandalan alat dan mesin dengan harga yang bersaing, termasuk kontinuitas pasokannya di pasar, di mana kedua-duanya pada gilirannya akan dapat meningkatkan efisiensi usaha taninya. Dan yang ketiga, dukungan suku, cadang, dan pelayanan lainnya. Itu tersedia suku cadang yang disertai bentuk-bentuk pelayanannya, seperti perkreditan dan lain sebagainya, mutlak adanya bagi setiap introduksi Elsintan. Dan yang terakhir ada standar dan mutu Elsintan, yaitu pengawasan mutu dan standar Elsintan yang akan disebarluaskan hendaknya harus diaktifkan dengan baik, di mana hal ini selain untuk melindungi konsumen pemakai, terjaminnya kehandalan alat dan mesin juga tentunya akan meningkatkan efisiensi penggunaannya, yang berarti efisiensi dalam berusaha tani. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4, silahkan. Selanjutnya kelompok 4, silahkan. Sudah terlihat? Udah. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang perkembangan alat dan mesin pertanian. Kita langsung menuju faktor-faktor peluang perkembangan. Yang pertama adalah sumber daya manusia yang modern. Di era revolusi industri 4.0 ini, perkembangan teknologi semakin pesat sehingga sumber daya manusia yang modern merubah pola pemikiran manusia yang modern menggunakan alat untuk mempermudah pekerjaan. Kemudian ada biaya produksi yang lebih efisien. Di sini saya kasih contoh ya. Misalnya, dalam pemanenan padi di Jember, 1 hektar jika menggunakan mesin untuk sewanya itu membutuhkan biaya 1.500.000. Tetapi untuk biaya jika menggunakan tenaga kerja manusia itu bisa mencapai 2 juta atau lebih. Itu termasuk biaya produksi yang lebih efisien. Kemudian ada pola kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah menekankan kebijakan produksi pertanian harus banyak
jadi menjadi peluang perkembangan mesin. Kemudian perluasan lahan. Perluasan dan optimasi lahan pertanian di Indonesia mencapai 1,16 juta hektar, naik 3,8% dibanding tahun 2013. 38,8 juta hektar diantaranya lahan rawa. Ini jelas akan memberikan peluang usaha jasa Alsintan bila lahan tersebut menjadi lahan sawah produktif. Kemudian contoh alat dan mesin pertanian. Yang pertama, combine harvester atau alat panen padi. Kemudian ada traktor roda 2, alat tanam padi, dan traktor roda 4. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Warahmatullahi wabarakatuh. aku dari kelompok 5 mau ngejelasin tentang orientasi penelitian dan pengembangan alat dan mesin pertanian atau Alsintan. Nah, orientasi pembangunan pertanian tersebut secara jelas menggambarkan bahwa peranan Alsintan akan semakin meningkat pada masa pendatang. Jadi Alsintan itu perannya akan meningkat terus karena akan ada modernisasi alat-alat dan teknologi seperti itu. Nah, aspek-aspek yang ada di dalamnya, yang pertama adalah aspek kebutuhan nyata petani dan industri. Nah, penelitian dan pengembangan Alsintan seharusnya ditekankan kepada aspek kebutuhan nyata bagi petani, dan yang tidak kalah pentingnya adalah Alsintan dapat menarik minat swasta atau industri untuk memproduksinya. Alat-alat yang terlalu sederhana dan berkapasitas kecil cenderung kurang menarik bagi para petani maupun swasta, produsen, dan industri. Di mana hal ini sudah harus mulai dipertimbangkan dalam program-program penelitian mendatang agar alat yang digunakan itu dapat berteknologi tinggi dan mempunyai kapasitas yang besar sehingga meringankan beban tenaga dari petani seperti itu. Yang kedua ada aspek kemultigunaan Alsintan. Adanya kecenderungan bahwa rencana Alsintan pada masa mendatang mengarah pada hakikat multiguna, termasuk penyesuaian diri pada keadaan dan kondisi pertanian dan usaha tani setempat secara spesifik yaitu di daerah lokal. Traktor misalnya perlu dilengkapi dengan fungsi lain agar tidak hanya mudah dipakai, tetapi juga dapat dipergunakan untuk menggerakkan dan mengangkut produk pertanian dan sarana produksi pertanian dari dan ke lahan usaha tani. Institute of Research Rice International atau IRRI pada tahun 1993 lalu misalnya telah mengembangkan traktor tangan yang sekaligus dapat difasilitaskan untuk mengobor air tanah dangkal. Air tanahnya itu berarti dibor secara dangkal dan tidak terlalu dalam seperti bor untuk sumur tanah seperti itu. Nah, dan Laros dan Pratowo pada tahun 1990 menginformasikan kecenderungan semacam itu juga telah terjadi pada mesin perontok yang semula hanya merontok padi, kini difungsikan menjadi perontok yang dapat juga digunakan sebagai pemipil jagung dan pembiji kedelai, seperti yang dikembangkan oleh Balai Penelitian Tanaman Pangan atau Balitan. Hal ini dimaksudkan agar mesin tersebut semakin efisien. Seperti itu. Saya rasa cukup itu dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ada 4 menit. Ada yang mau saling bertanya, silahkan. Aku berasa moderator ya hari ini. Aku pengen tanya aku Ya, mau nanya ke siapa, Jung? ke Mas Geo. Mas, itu penggunaan drone itu kan nyemprotnya dari atas ya. Nah, terus untuk hama tanaman yang ada di bawah daun seperti kutu kebul, kutu putih, itu gimana Mas? Apakah efisien Mas penggunaan drone? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk penyemprotannya itu sudah dinilai efektif dan efisien karena itu bukan kan ada jaraknya, jadi bukan terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Jadi diefektifkan seefektif mungkin. Bagaimana pestisida atau penyemprotan hama tersebut bisa menyeluruh baik dari atas maupun di bawah, baik di daun maupun di tanahnya gitu loh, kalau ditanyanya. Ya intinya baik di ujung tanaman yang di atas maupun di bawah. Jadi untuk penyemprotannya itu memang sudah diukur, sudah ada standarisasi, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah agar bisa menyeluruh pada tanaman seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Moderator Adalia Putri Anggraini. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Kepada siapa? Sepertinya tidak ada, dan berhubung waktu kita juga tinggal 1 menit, kita cukupkan saja atau bagaimana? Ini ada yang bertanya atau tidak, teman-teman? Mohon jawabannya. Aku mau bertanya dong. Ayo, silahkan. Kepada siapa? Sepertinya pada Mas Azung. Oh, baik, silahkan. Oke. Oke, pertanyaan saya, bagaimana menyesuaikan cost dalam pertanian agar input dan outputnya itu bisa sesuai dengan pengeluaran di awal? Terima kasih. Dalam penggunaan teknologi baru ya, Bre. Gimana Mas? Ulangi Mas. Bagaimana meminimalisir cost agar input dan outputnya itu bisa seimbang dan bisa, maksudnya nggak terlalu rugi, nggak rugi, tapi malah bisa untung gitu loh. Seimbang lah intinya. Ya, kita menggunakan alat itu Mas, seperti alat pertanian, mesin. Seperti yang saya jelaskan tadi ya Mas. Itu kan alsintan sebagai pengefisienan biaya produksi. Kan sudah saya kasih contoh tadi Mas. Mas nggak dengerin ya? Sebenarnya itu tuh kurang menyeluruh karena kamu tidak menjelaskan bagaimana cost dalam penggunaan, maksudnya alat dan teknologi baru kan. Nah, kalau mereka tidak mereka bekerja sendiri tanpa ikut kelompok tani, kan nanti juga mempengaruhi hasil outputnya, pengeluaran pemasukan di outputnya. Pemasukan tidak ada, pengeluaran banyak, masa seperti itu, berarti kan nggak seimbang. Aku yo rodok radong output input iki. Kowe kita kon kuwi bareng lho. Ya Allah. Cukup. Mohon maaf ya, diskusinya kita cukupkan sampai sekarang karena ini sudah melewati batas waktu. Jadi silahkan dilanjut di luar forum. Jadi sekian dari Room 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, stop dulu ya, jangan keluar.